Inna Allah kata sallallahu alaihi nabi ya ayyuhalladzina amanu alaihi wasallimu taslima sallallahu alaihi wasallam sallallahu ya Rabbi salli wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril ala mustafa sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nabi al-sibiyyi Muhammad wa ala alihi wasallim taslima. Allahumma salli wa sallim barik alaihi ila hadratil Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajmain wa ala kulli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat nas'aluka al-ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebut nama orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Sumailah arwahi ahlal kubur khususon. Allahumma gfir lahum warhamhum wa abihim wa afu anhum wa akrim nujulahum wa wasim mad'ulahum birahmatika ya arhamar rahimin. As'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sumailah arwahi ahlal kubur
khususon disebut nama orang-orang yang kita cintai yang sudah meninggal dunia, terutama karuhun-karuhun kita semua, guru-guru kita semua, muslimin muslimah, sahabat dan saudara kita. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi madkhalahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita berdoa untuk anak cucu kita, generasi-generasi penerus kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan generasi yang soleh-soleha, jadi orang-orang yang bertakwa dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang muttaqin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas salihin nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita juga berdoa, doa kita khususkan untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan sakitnya diberikan segera kesembuhan dengan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isfi wa anta safi la syafi'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita juga berdoa untuk negeri kita tercinta. Mudah-mudahan Allah jadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Kita juga berdoa untuk diri kita masing-masing. Kita bacakan suratul Fatihah dengan harapan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang yang memiliki nafsu yang mutmainnah, yang senantiasa tenang, tentram dalam kehidupannya, kalbunya senantiasa bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, senantiasa ikhlas menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sesegera mungkin bertobat ketika berbuat salah dan dosa. Dan mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala ahli silaturahim, yang pandai menjalin silaturahim kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta kita senantiasa berada dalam keadaan yang punya kemampuan untuk memanfaatkan media secara arif dan bijaksana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dari silaturahim ini kita dijadikan Allah punya ilmu yang bermanfaat, punya rezeki yang thayyibah dan barokah, punya kesempatan untuk tetap hidup sehat, beribadah dalam keadaan penuh dengan kesolehan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon dipanjangkan umur, diwafatkan husnul khatimah, kelak di akhirat dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dimasukkan ke dalam surganya Allah, dipanggil sebagai abdinya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nas'aluka al-ijabah bil barakah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu tiupkan bacaan surat Al-Fatihah kita, sertakan dengan hembusan nafas bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Usapkan ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rasakan betapa Allah memberikan kesempurnaan kepada diri kita masing-masing, dan jadikanlah ini sebagai bagian atau bukti penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Mudah-mudahan hidup kita sesuai dengan kehendak yang memberi hidup, yaitu Allah menjadikan manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang beribadah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan kita hanya memohon pertolongan kepada Allah dari apapun yang terjadi. Di hati ini hanya ada Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada yang lain di hati kecuali Allah. Dari itu yuk kita getarkan kalbu kita. Raditu billahi rabba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bermohon Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Bahagia hari ini kita masih hidup, kita juga insya Allah punya ilmu, kita sudah melaksanakan amal, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang yang ikhlas, istiqomah untuk selalu berjamaah membaca Al-Quran, memanfaatkan waktu yang istimewa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita, dan dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian tetap tinggal di masjid sampai dengan matahari keluar dengan berzikir, beriktikaf, bersolawat, membaca Al-Quran, dan beribadah yang sifatnya tidak dilarang atau sifatnya dianjurkan sampai dengan keluar matahari. Kemudian setelah itu dia melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat isyraq kira-kira 10 atau 15 menit setelah keluar matahari, maka baginya akan mendapat kesempurnaan pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna. Masya Allah, Bapak Ibu, betapa Rasulullah SAW sayang kepada kita. Beliau Raufur Rahim, tahu bahwa kita ini akan sulit untuk menjalankan ibadah haji dan umroh karena keterbatasan, baik karena jarak ataupun karena kemampuan, belum istitoah, maka diberikan kemudahan. Sholat subuh berjamaah di masjid, tetap tinggal di masjid sampai keluar matahari, kemudian sholat 2 rakaat sholat isyraq, maka akan mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh sempurna. Ya, alhamdulillah kita dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri, dan mudah-mudahan kita juga wafat dalam keadaan muslim. Karena Allah sebutkan, Allah sampaikan, ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Di Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas, Sukamiskin, Arca Manik, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Hari ini semuanya dalam keadaan segar bugar, udaranya cerah, kemudian daerahnya adem, dan insya Allah juga kita ditemani oleh sahabat-sahabat kita yang berada lewat Zoom meeting. Di Sumedang ada Teh Elis Yuliati bersama keluarga, di Cirebon ada Ibu Hilda bersama keluarga, di Bandung Selatan ada Kang Ahmad Widiadi bersama keluarga, di Bandung Tengah ada Kang Indra Gunadi dari Radio Kilait FM bersama keluarga, di Bogor ada Kang Agus Jafar Sidik bersama keluarga, dan juga di Cirebon ada Ibu Irin bersama keluarga. Alhamdulillah, hari ini kita bahagia istiqomah untuk berjamaah baca Quran. Yang akan dibaca hari ini adalah surat Yunus, mulai ayat ke 79. Ya, ayat surat Yunus mulai ayat ke-79. Insya Allah selama 10 menit ke depan kita akan baca 10 ayat ya dari surat Yunus. Ayat ke-79 sampai dengan ayat ke-8. 10 ayat kita akan baca. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم سألقوا ما أنتم
فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوهينا إلى موسى وأخيه تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة.
واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى بل إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واسدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا عذاب أليم. Satu ayat lagi hari ini Bu ya. Qala qad ujib قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Quran. 11 ayat ya, selama 10 menit kita baca. Mudah-mudahan bacaan kita yang benarnya, yang baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, dan yang salahnya, yang tidak benarnya mudah-mudahan diberikan ampunan, dihampura ke Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kesempatan kita untuk terus-terusan belajar, memperbaiki kualitas bacaan kita masing-masing. Insya Allah. Kita merasa yakin bahwa Rasulullah telah menyampaikan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah mereka yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi belajar dan mengajar Al-Quran tiada henti dari mulai kita ingat, kita balik sampai insya Allah, sampai nyawa berpisah dari jasad kita, insya Allah. Setelah kita membaca, tentunya kita ingin mendapatkan pemahaman, dan pemahaman yang benar hanya dari Allah, dan kita menggunakan alat bantu yaitu terjemah tafsir Ibnu
Katsir, yang insya Allah dari terjemahan inilah kita mencoba memahami dan mudah-mudahan kita mendapatkan pemahaman yang benar agar kita mampu mengamalkannya secara benar, kemudian juga menikmatinya kebenaran itu dan kita mampu menyampaikan kepada orang lain secara benar insya Allah. Mari kita baca terjemah dan tafsir Ibnu Katsir mulai ayat ke-8 79 sampai dengan ayat ke-89 surat Yunus. Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, datangkanlah kepadaku semua ahli-ahli sihir yang pandai. Maka tatkala ahli-ahli sihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Maka setelah mereka lemparkan, Musa berkata kepada mereka, apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan, dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya. Masya Allah, Bapak Ibu. Jadi Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun dalam keadaan yang beliau berdua dengan Nabi Harun. Dan pada saat itu Fir'aun mendatangkan semua ahli-ahli sihirnya, ya, para dukun-dukun sakti didatangkan untuk melawan Nabi Musa alaihissalam, karena Fir'aun berkesimpulan dari bisikan-bisikan para pembisiknya di bawah komando Haman, komando dari Mang Haman, kemudian di bawah kendali oligarki dipimpin oleh Korun, maka dia mengeroyok Nabi Musa dengan mengerahkan ahli-ahli sihirnya. Nah, apa yang terjadi? Mari kita lihat. Maka tidak ada yang beriman kepada Musa melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya Musa, dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Itu Fir'aun zaman dulu, Bu, seperti itu. Fir'aun zaman sekarang juga banyak yang sewenang-wenang, bikin aturan, obah sana, obah sini, sesuai dengan keinginan perutnya para Fir'aun model kini, model sekarang. Korun model sekarang, dan Haman model sekarang. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, selalu kalau ada sesuatu dalam Al-Quran, kisah masa lalu, tangkap di masa kini pun pasti ada Fir'aun, pasti ada Haman, pasti ada Korun. Dan jangan lupa, pasti ada Musanya. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya sembarang baca, kalau kita baca ya, pahami bahwa hari ini juga kejadian-kejadian seperti yang terjadi di zaman Nabi Musa tetap akan terulang dengan pola dan model yang berbeda tentunya. Ya. Berkata Nabi Musa, hei kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya saja. Jika kamu benar-benar orang yang berserah diri. Lalu mereka berkata, kepada Allah lah kami bertawakal, ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim, dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari tipu daya orang-orang kafir. Dan kami wahyukan kepada Nabi Musa dan saudaranya, ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat sholat, dan dirikanlah olehmu sholat serta gembirakanlah orang-orang yang beriman. Maka Nabi Musa berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permohonanmu berdua, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan janganlah kamu sekali-kali mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui.
Orang yang tidak mengetahui, kalau bahasa Bandungnya apa Bu? Belegu. Ya. Jadi Firaun ini bersama kaumnya adalah kaum belegu. Ya. Tidak tahu aturan Allah, dia menganiaya orang lain, semena-mena terhadap orang lain yang tidak sependapat. Kira-kira ayeuna aya jelema anu belegu Bu, seurnya alias wakehnya, alias loba. Masalahnya Bapak Ibu kaasup anu belegu henteu. Nah, nyebut amit-amit zaman bayi mudah-mudahan teh asup. Tapi kalakuan urang teh belegug terus. Salat wae teu nyaho bacaanna naon hartina nya, dititah ngaji wae hese. Eta teh leuwih belegug tibatan pir ari ngaku wae Islam tapi kalakuan nurutan kalakuan pir di sini disebutkan ya. Dan itu Bapak Ibu, kita ini kalau tidak tersindir dengan ayat ini, kalau kata Bang Haji namanya telalu. Ya, udah dikasih penjelasan sejelas-jelasnya bahwa ada kelakuan-kelakuan yang menduakan Allah, musyrik kepada Allah, mengikuti syahwat dan hawa nafsu, kemudian pada saatnya dia tidak mau tunduk patuh kepada aturan Allah dan Rasulnya. Begitu Bapak Ibu ya. Kira-kira kita mau menjadi muslim atau memilih menjadi orang Fir'aun? Insya Allah mudah-mudahan kita istiqomah tetap dalam keislaman kita. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ayat-ayat yang kita baca hari ini, surat Yunus mulai ayat ke-79 sampai ke-89 memberikan kabar kepada kita bahwa dulu ada makhluk yang namanya Firaun, didukung oleh orang-orang pinternya dari golongan mereka yang dipimpin oleh Mang Haman, kemudian didukung oleh oligarki ya, konglomerat di zaman itu yang namanya Qarun. Tetapi jangan lupa keilmuan Haman, kekayaan Qarun, dan kekuasaan Firaun semuanya ditenggelamkan. Sedangkan Nabi Musa dan Nabi Harun bersama kelompok-kelompok yang memang dari Bani Israel yang taat kepada Allah kemudian diselamatkan. Tapi jangan lupa setelahnya diselamatkan Bani Israel dari Mesir, kemudian dibawa oleh Firaun ke tanah Palestina, ya sekarang disebutnya Palestina. Mereka di sana di perjalanan baong lagi, kemudian nanti diselewengkan oleh Samiri dan kemudian mereka diberi gelar namanya Maghdubi alaihim. Ya. Jadi Maghdubi alaihim itu adalah umat Nabi Musa yang setelah diselamatkan Allah kemudian mereka tidak mau bersyukur, mereka baung, bahkan mereka menciptakan Tuhan, menyembah yang namanya sapi betina yang terbuat dari emas gitu ya. Nah, itu orang-orang Bani Israel. Nanti setelahnya muncul nabi-nabi berikutnya, mereka ada yang bahkan membunuh nabi, di antaranya Nabi Zakaria yang mereka. Kemudian mereka juga bersekongkol untuk mencelakakan Nabi Isa alaihissalam, tapi Nabi Isa alaihissalam diselamatkan dan pengikut Nabi Isa yang namanya Hawariyun pada saat itu kemudian mereka menyebar, dan ketika setelahnya menyebar, pengikut Nabi Isa pun ada yang kemudian menganggap Nabi Isa sebagai anak Allah. Nah, gitu ya. Dan itulah yang disebut dolin. Ya, sedangkan kita mudah-mudahan termasuk mustaqim. Jadi manusia itu hanya akan ada 3 golongan. Mustaqim, maghdubi alaihim, dan dolin. Nah, orang yang mustaqim itulah yang menjadi pewaris-pewaris dari surganya Allah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dijauhkan dari api neraka. Sedangkan maghdub dan dolin, mereka diberikan jatah karena kebohongannya, karena kesesatannya di tenganan berada di neraka. Sedangkan mereka di dunia mendapatkan apa yang mereka inginkan. Itulah dari ayat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. Di bulan Sya'ban ini kita awali dengan membaca surat Ali Imran mulai ayat 30 sampai ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.